Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizi, NIM E 2018-2249. Di sini saya akan menerangkan pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah pengertian metode menurut para ahli. Menurut Bock and Gale pada tahun 1989, terdapat banyak hal yang dapat digunakan dalam mengetahui jenis penelitian. Apakah penelitian itu termasuk golongan kualitatif atau kuantitatif? Jika metode kuantitatif, banyak yang menyebutkan sebuah metode tradisional. Hal ini dikarenakan metode tersebut sudah sangat lama digunakan. Sebaliknya, metode kualitatif merupakan metode yang masih dianggap baru, karena metode ini baru pertama kali digunakan sejak tahun 1985. Kemudian, di dalam metode penelitian kuantitatif, pendekatannya lebih mengarah kepada filsafat positivistik, sedangkan metode kualitatif, model penelitiannya lebih mengarah kepada filsafat positivistik. Metode kuantitatif disebut model penelitiannya yang ilmiah karena dalam penelitian tersebut menggunakan langkah yang sangat ketat dan teliti. Selain itu, ketika proses penelitian, sang peneliti menjaga jarak dengan objek yang ditelitinya. Sedangkan metode kualitatif adalah metode artistik karena metodenya mengedepankan nilai seni dan tidak menggunakan langkah yang ketat. Menurut Sarn, B. and Miriam pada tahun 2007 dalam buku Qualitative Research, Guides to Design and Implementation memberikan penjelasannya bahwasanya seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam serta bagaimana orang-orang dapat merasakan proses di dalam kehidupannya, memberikan makna dan juga menguraikan bagaimana orang menginterpretasikan seluruh pengalamannya. Yang kedua adalah jenis metode penelitian menurut data dan analisanya. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek, di antaranya meliputi tujuan dan tingkat kealamiahnya objek yang diteliti. Namun, jika mengacu pada tujuannya metode penelitiannya, maka dapat diklarifikasi menjadi penelitian dasar, terus menjadi penelitian terapan, dan juga penelitian pengembangan. Penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sifatnya masih remang-remang, belum jelas, sangat kompleks dan dinamis, bisa berubah-ubah. Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 kemungkinan yang terjadi dalam sebuah proses penelitian. Yang pertama adalah kemungkinan pertama adalah masalah yang dibawa penelitian tetap, sehingga mulai awal hingga akhir penelitian judul yang diajukan tidak merubah sama sekali. Kemungkinan kedua adalah permasalahan yang dibawa oleh penelitian berkembang di tengah jalan, yang membuat penelitian harus memperdalam penelitiannya, sehingga judul dalam penelitian pun harus disempurnakan kembali. Yang terakhir adalah kemungkinan ketiga, masalah yang dibawa peneliti ketika terjun di lapangan berubah total, sehingga peneliti juga harus merubah total judul penelitian. Yang kedua adalah kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sebab masalah tersebut terlebih dahulu diidentifikasi dan juga dibatasi. Untuk kemudian masalah tersebut ditentukan rumusan masalahnya. Selanjutnya, rumusan masalah disajikan dalam kalimat pertanyaan, hingga kemudian dengan rumusan masalah tersebut, peneliti dapat mencari beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jawaban yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dinamakan hipotesis. Istilah lain hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah tersebut. Yang ketiga adalah manfaat metode penelitian. Mengenai manfaat metode penelitian sebenarnya sangat banyak. Salah satunya yang pasti adalah sudah diketahui banyak orang, adalah akan mempermudah seseorang, terutama kalangan akademisi, dalam proses mengerjakan karya ilmiah, mulai dari skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, metode penelitian akan membuat kita lebih berpengalaman atau berpengetahuan karena kita sudah sering menganalisis suatu permasalahan dengan mengumpulkan data-data, kemudian dianalisis menggunakan teori terlebih dahulu, sehingga kita terbiasa menyampaikan semua gagasan berdasarkan fakta yang sebelumnya.
sudah dianalisis saat penelitian. Setelah itu, kita akan biasa memberikan saran, ide, dan gagasan tersebut suatu permasalahan yang sebelumnya sudah direset berdasarkan data dan teori yang berkembang. Maka sudah jelas bahwa metode penelitian dapat melatih kita untuk bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Yang terakhir adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil suatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, suatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tersebut mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan, rumusan masalah, dan mencerminkan proses penelitian. Dalam beberapa penelitian di mana permasalahan sangat sederhana, terlihat bahwa tujuan sepertinya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.